kebiasaan melakukan apa? Perenungan firman Tuhan. Apa arti kata perenungan? Mazmur 1 ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang. Saudara akan merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara suka akan firman Tuhan, katakan amin. Kalau kita nggak suka firman Tuhan, nggak suka dengar, nggak suka perhatikan, kita nggak mungkin merenungkan firman Tuhan. Apa arti kata perenungan? Perenungan kita mengerahkan seluruh pikiran kita. Saudara, ya kan, segala pikiran kita untuk memikir firman Tuhan atau pikirkan. Kalau saudara, ada beberapa orang yang suka merenungkan masalah, dia pikirkan terus. Segala pikiran masalah dia pikirin terus, bukan solusinya, tapi masalah. Itu yang membuat kita adrenalinnya keluar. Apa? Yang kedua, hormon apa? Kortisolnya keluar. Jantungnya berdetak terus kenceng, darah naik ke atas, pompa, supaya otak mikir keras. Tidak. Lalu darahnya ngirim darah ke seluruh organ tubuh, makanya semuanya pada keras, semuanya keras. Supaya apa? Buat gerakan-gerakan. Tapi nggak perlu bergerak, hanya mikir. Akhirnya saudara, stres, sakit, jantung, kena darah tinggi, kena gula, semua saraf kejepit itu karena adrenalin dan kortisol itu. Saudara, tapi Tuhan mau kita renungkan firman. Ketika kita renungkan firman, sebenarnya kita sedang merenungkan apa? Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Katakan amin. Dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Namanya siapa? Waktu saudara punya firman, saudara renungkan firman, saudara sedang merenungkan. Kalau saudara mau mengenal Tuhan, caranya dengan apa? Merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, ketika firman saudara renungkan, pikirin terus sampai tersimpan dalam lubuk hati. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, ketika saudara ada apa-apa, saudara doa, maka apa yang terjadi? Allah bekerja lewat apa? Firman yang ada di dalam lubuk hati. Dalam bentuk apa? Dia berikan hikmat, dia berikan pewahyuan, dia berikan pengertian. Yang mengerti katakan amin. Dan firman itu jadi firman yang hidup. Itu pentingnya perenungan firman. Nah, kita bisa suka merenungkan firman kalau kita bergaul dengan orang yang suka ngomong firman. Katakan amin saudara. Atau kita sudah mendapatkan nasihat firman Tuhan. Katakan amin. Saudara agar bisa renungkan. Karena untuk bisa merenungkan kan tujuannya untuk supaya firman yang ada di pikiran masuk ke dalam hati. Coba baca sama-sama dengan saya. Amsal 4 ayat 20. Baca 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, sampai ke lubuk hati. Karena itulah yang menjadi apa? Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Baru ayat berikutnya, jagalah hatimu dengan segala waspada, karena dari situlah terpancar hati yang mana? Hati yang ada di situ ada kehidupan. Yang ketiga katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara, perhatikan apa yang saudara renungkan tiap hari. Renungan hati saudara itu akan menentukan saudara akan jadi apa, punya apa, ada di mana, bersama siapa. 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan 50 tahun ke depan. Katakan amin. Ya saudara, ini kunci. Kalau saudara ada firman, pasti ada keberhasilan. Katakan amin. Yusuf seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Karena Yusuf berhasil karena ada Tuhan yang menyertai Yusuf. Yusuf disertai Tuhan karena
Yusuf menyimpan firman Tuhan di lubuk hati. Jadi Allah menyertai kita dalam bentuk apa? Firman Tuhan yang ada dalam lubuk hati kita. Daud dia berhasil karena Allah menyertai Daud. Daud disertai Tuhan karena dia punya firman. Saya bisa di sini katakan amin. Ya, saya yakin dalam hidup saya ada Tuhan yang menyertai saya. Kenapa? Karena ada firman di lubuk hati saya. Saudara, ini dia sehingga muncul kalau ada apa, kenapa? Saya tahu ada Tuhan yang turut bekerja. Itu yang membuat saya lebih tenang. Dalam minggu-minggu ini, 2 minggu belakang ini, itu benar-benar. Kita tuh sudah ikut perayaan Natal tanggal 24. Ya siap. 25, halah ada satu urapan. 31, luar biasa. Tanggal 1, saya urapi lagi semua. Saya kemenangan luar biasa. Tapi di lain pihak, saudara, iblis yang saudara biasakan ajak balik. Kami sekeluarga diajak balik. Dalam minggu-minggu tidak ada apa-apa. Kita nggak pernah kepikiran sesuatu itu bisa terjadi dan itu terjadi. Di luar pikiran. Tapi satu hal yang saya tahu adalah sepanjang ada firman di lubuk hati saya, saudara, maka Tuhan akan bekerja kalau saya berdoa. Saya duduk, saya doa, saya minta. Kami doa minta. Dan kami melihat Tuhan tangannya begitu cepat memberikan kemenangan buat kami. Coba kita mulai.